Teman-teman, udah jadi fenomena umum ya, kepala charger hilang dari box pembelian smartphone. Pihak di balik ini semua awalnya adalah Apple di 2020 yang menghilangkan charger dari box iPhone 12 series. Dan nggak cuman charger sebenarnya, earpods atau headsetnya pun dihilangkan dari box pembelian. Dan awalnya dibully ya, habis-habisan sama brand-brand yang lain teman-teman, termasuk Samsung, Xiaomi, bahkan juga OnePlus. Tetapi akhirnya satu persatu brand mengikuti langkah Apple ini, termasuk brand-brand yang awalnya ngebully. Pertanyaannya, kenapa? Adakah sisi lain dari hilangnya charger dan headset ya di box smartphone yang membuat brand lain juga akhirnya tergiur untuk menghilangkannya dari paket pembelian smartphone mereka? Apakah alasan utamanya memang untuk hijaunya lingkungan atau malah untuk hijaunya uang? Nah, sebelum kita bahas sisi lainnya, kita bahas dulu alasan dari sisi brand tentang dihilangkannya charger dan juga earphone smartphone ini, teman-teman. Pertama, dari Apple yang mengawali semua ide brilian ini, itu mengatakan alasan utamanya adalah lingkungan. Dengan menghilangkan charger dan earpods ya di box pembelian, itu bisa mengurangi packaging sampai 70%. Jadinya sekali pengiriman bisa muat lebih banyak dan ngurangin emisi dari proses shipment atau pengiriman, teman-teman. Dan emisi karbon yang dikurangi menurut Apple jumlahnya sangat besar, teman-teman, mencapai 2 juta metrik ton emisi per tahunnya. Terus alasan yang kedua, teman-teman, menurut Apple banyak orang udah punya satu atau bahkan lebih kepala charger di rumah, entah itu dari pembelian MacBook atau juga pembelian iPad sebelumnya, begitu juga dengan earphone ya. Jadi menurut Apple nggak bagus buat lingkungan untuk terus menyertakan dan juga memproduksi sesuatu yang banyak orang udah punya sebenarnya, baik dari sisi eksplorasi atau eksploitasi materialnya, terus kemudian sampah lingkungannya dan yang lainnya. Brand lain yang mengikuti langkah ini alasannya kurang lebih juga sama, teman-teman. Semua tentang hijaunya lingkungan. Dan memang ini valid point juga, nggak salah juga, karena ya memang ada efek yang mengarah ke sana, teman-teman. Tetapi adakah sisi lainnya? Nah, sekarang kita mau bahas berbagai alasan dari sudut pandang lain, dari sudut pandang hijaunya uang yang gue yakin juga ada di pikiran brand ya saat memutuskan untuk menghilangkan kepala charger dan earphone dari box smartphone mereka. Nah, alasan pertama yang paling logis adalah menghemat biaya produksi. Sudah pasti dengan nggak menyertakan kepala charger dan juga earphone ya di box pembelian, brand smartphone menghemat banyak sekali biaya produksi, teman-teman. Bayangkan berapa biaya produksi satu kepala charger yang nggak disertakan ya, terus kemudian satu earphone dan pengurangan biaya packaging yang bisa mereka hemat per unitnya. Kita berandai-andai penghematan produksinya yang bisa dicapai per unitnya dalam 400.000, teman-teman. Ini untuk kepala charger, earphone, dan penghematan packaging dikali 226,4 juta unit iPhone yang dijual Apple ya di tahun 2022 kemarin. Penghematannya, teman-teman, kalau kita hitung itu mencapai 90,5 triliun rupiah. Dan penghematan biaya produksi ini juga berlaku untuk brand lain, meskipun mungkin jumlahnya berbeda ya. Dan alasan yang kedua, pastinya bisa menghemat biaya pengiriman, teman-teman. Tanpa charger dan earphone, packaging smartphone jadi lebih tipis. Bahkan Apple sendiri yang bilang kalau ukuran box iPhone ya, itu bahkan turun sampai 70% dibandingkan dengan box yang masih menyertakan aksesoris lengkap. Artinya, satu kali pengiriman, brand dan Apple ya, itu bisa memuat 2-3 kali lebih banyak smartphone dibanding sebelumnya. Biaya pengiriman bisa turun 2-3 kali lipat, teman-teman, dan bayangkan berapa besar penghematan yang berhasil mereka lakukan. Dan alasan ketiga tentu untuk mendapatkan untung yang lebih banyak. Dihilangkannya kepala charger dan earphone di box pembelian smartphone ya, itu nggak serta-merta, teman-teman, membuat harga smartphone tersebut turun. Contohnya aja harga iPhone. Ketika dirilis ya masih tetap setinggi sebelumnya ya, padahal biaya produksi per unitnya tentu turun pasca nggak disertakannya berbagai aksesoris tersebut. Jadi keuntungan yang didapatkan per unitnya ya pastinya meningkat, teman-teman. Dan keempat, untuk memperoleh pendapatan ekstra. Karena nggak semua orang punya kepala charger dan earphone original ya saat beli iPhone atau smartphone flagship lain. Ada peluang sebagian orang yang beli smartphone-nya bakal beli aksesoris originalnya juga. Karena itulah mungkin banyak brand juga yang dihilangkan aksesorisnya itu yang di kelas flagshipnya. Karena kalau mampu beli flagshipnya tentu kemungkinan besar juga mampu beli aksesoris originalnya. Dan peluang beli charger ini juga muncul saat terjadi proses jual beli secondnya, teman-teman. Terutama dari orang yang kayak beli flagship second gitu ya, setelah pakai smartphone mid-range atau entry misalnya. Karena
kalau orang pakai smartphone mid-range atau entry yang ada chargernya, atau kalau jual pasti juga disertakan ya semuanya, satu paket sama chargernya sekalian. Jadi begitu mereka beli flagship second yang nggak ada chargernya, maka ada peluang charger orinya yang dijual oleh brand juga akan dibeli lagi. Artinya ya extra income lagi. Dan kalaupun orang beli charger dari pihak ketiga, toh nggak ada ruginya juga buat Apple dan juga brand smartphone lain, karena mereka juga udah dapat untung dari penghematan biaya produksi dan pengirimannya waktu masih baru dulu. Dan alasan kelima, tentu ini memancing orang untuk beli aksesoris yang lebih premium teman-teman, untuk extra income lagi tentunya buat Apple dan juga brand lainnya. Seperti yang kita tahu teman-teman ya, flagship seperti iPhone, Galaxy S series dan banyak smartphone flagship lain itu biasanya udah support wireless charger, dan pembelinya pun terbilang mampu ya untuk beli aksesoris versi premiumnya. Contohnya kalau di iPhone itu saat AirPods masih disertakan, kebutuhan untuk beli AirPods atau AirPods Pro pasti nggak begitu besar. Tetapi begitu nggak disertakan, mungkin pembeli iPhone akan mulai berpikir atau mulai banyak ya yang beli AirPods atau AirPods Pro. Begitu juga saat kepala charger nggak disertakan, beberapa orang mungkin jadi kepikiran untuk beli MagSafe misalnya, atau MagSafe Duo, dan sebagainya. Kalau berbagai aksesoris langsung disertakan, ya tentunya orang nggak begitu kepikiran ya untuk beli aksesoris-aksesoris premium versi wirelessnya ini teman-teman. Dan alasan yang keenam, ini bisa menjadi upaya brand ya untuk mempertahankan harga flagship tetap sama di tengah kondisi yang semakin lama sebenarnya harga-harga semakin mahal teman-teman. Contohnya untuk iPhone dan Galaxy S series harganya bisa dibilang tetap ya dalam beberapa perilisan terakhir. Padahal biaya shipment pasti naik lah karena harga minyak juga naik. Chip juga kemarin sempat naik juga karena secara stok sempat langka sepanjang pandemi. Belum lagi peningkatan biaya di sana-sini yang sangat mungkin terjadi karena inflasi. Jadi berbagai pengurangan harus dilakukan biar harga flagship nggak terus naik, karena harga flagship ini sekarang udah masuk di harga yang sangat tinggi teman-teman. Kalau terus dinaikkan bisa jadi nggak menarik lagi dan mungkin bakal sulit ya terbeli oleh banyak orang, apalagi di kondisi pandemi yang 2 tahun kemarin terjadi teman-teman. Dan alasan ketujuh ini baru aja kepikiran teman-teman waktu bahas poin yang keenam tadi. Tapi ini opini subjektif ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar gimana opini subjektif kalian sendiri. Tetapi bisa jadi awalnya ini merupakan bagian dari strategi Apple teman-teman mengatasi berbagai permasalahan yang muncul saat pandemi. Tapi akhirnya keterusan ya, karena ternyata cukup menguntungkan, dan brand lain pun awalnya yang mungkin membuli setelah dipikir-pikir, pinter juga nih Apple ya strateginya, dan menggiurkan juga ternyata penghematan serta keuntungan ekstra yang didapatkan. Jadi di tahun 2020 kemarin teman-teman, itu pandemi memang lagi tinggi-tingginya. Pembatasan dan lockdown itu juga di mana-mana ya, yang membuat produksi terhambat, dan termasuk juga proses pengiriman dan transportasi juga terhambat teman-teman. Terus di tahun yang sama, yaitu di tahun 2020, iPhone 12 dirilis dengan berbagai pembatasan transportasi yang ada. Maka Apple perlu cari cara ya gimana pengiriman dan distribusi bisa lebih efisien, karena shipping dan juga transportasi saat itu nggak sebebas sebelum-sebelumnya. Akhirnya muncul nih ide untuk memperkecil box dengan menghilangkan charger dan AirPods. Dan ternyata ide ini menjadi sangat brilian teman-teman, karena nggak cuma bisa mengatasi pembatasan pengiriman saat itu, tapi juga bisa mengatasi kenaikan biaya produksi, terus bisa mempertahankan harga flagship juga, sekaligus membuat keuntungan dari Apple tetap terjaga ya, meskipun ada ekspektasi penjualan turun karena berbagai pembatasan yang ada, kelangkaan chipset, dan juga kondisi market yang saat pandemi mungkin nggak terlalu tertarik ya untuk membeli smartphone seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dan karena menguntungkan, akhirnya itu diteruskan sampai sekarang, bahkan diikuti juga oleh berbagai brand lainnya. Cuman buat kita ya sebagai konsumen, akhirnya kayak jadi dapat produk yang nggak siap pakai teman-teman. Karena saat beli smartphone, kita nggak bisa langsung nikmati begitu aja. Kita perlu siapkan sendiri kepala chargernya, terus kemudian earphone-nya, dengan harga yang sama tingginya ya, seperti saat beli smartphone baru sebelum-sebelumnya. Saat kedua aksesoris ini masih disertakan. Bahkan nggak menutup kemungkinan juga nih, saat iPhone 15 yang rumornya bakal diusung dengan port USB Type-C itu dirilis, kabel charger nggak lagi disertakan dengan alasan yang sama teman-teman, lingkungan. Toh banyak orang udah punya kabel charger Type-C, entah dari iPad, entah dari MacBook, dan brand lain juga mungkin akan ikut dengan alasan yang sama. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi sebenarnya dihilangkannya charger dan earphone dari box smartphone untuk hijaunya lingkungan atau hijaunya uang, atau bisa untuk hijau
kedua-duanya. Nah, tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Untuk saat ini sekian dulu opini gue kali ini ya. Kalau teman-teman suka sama video ulasan dan opini kayak gini, silahkan like dan subscribe biar gue lebih semangat lagi bikin konten-konten kayak gini. Gue Febian dari Kepo Tekno, pamit dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.